Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang di ujur yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Alvan Setiawan Amri dari Kabupaten Magelang. Pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Saya menyatakan tidak setuju dengan mosi bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Terdapat 4 alasan mengapa saya menolak mosi ini. Alasan yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Memaksa orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak untuk memiliki anak adalah hak fundamental yang tidak boleh diatur oleh pemerintah atau lembaga manapun. Ini adalah hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai individu yang bebas. Orang tua bukanlah seorang pelajar yang bisa dipaksa. Apabila tes ini dilaksanakan dengan berbagai tahapan yang membingungkan, besar kemungkinan banyak orang tua yang akan kehilangan minat menjadi orang tua dan tidak menutup kemungkinan akan memperburuk situasi negara. Alasan yang kedua, potensi kesenjangan sosial. Memaksa orang tua untuk mengikuti tes kelayakan bisa memperbesar kesenjangan sosial yang sudah ada. Bayangkan, jika pemerintah memberi pelatihan atau informasi sebelum tes, orang-orang dengan uang lebih atau akses yang lebih baik ke pendidikan akan lebih siap. Mereka bisa menerima pelatihan tambahan atau informasi yang diperlukan jauh-jauh hari karena memiliki akses terhadap informasi. Tetapi bagi mereka yang tidak punya uang atau akses yang baik, mereka mungkin kesulitan memenuhi syarat karena kurangnya persiapan. Tentu ini bisa memperbesar kesenjangan antara mereka yang kaya dan miskin. Orang-orang dari latar belakang yang kurang mampu mungkin terus kesulitan memenuhi syarat dan mungkin akan memperburuk situasi mereka. Hal ini juga bisa membuat masyarakat lebih terbagi. Orang-orang kaya mungkin bisa memiliki anak, sementara yang miskin sulit. Ini bisa membuat kesenjangan sosial semakin buruk dengan sedikit harapan bagi yang kurang mampu. Alasan yang ketiga, pengalihan dana akan lebih bermanfaat. Apabila tes kelayakan diwajibkan, ini tidak hanya akan membutuhkan upaya besar dalam menyusun dan melaksanakan tes, tapi juga memerlukan investasi dana yang signifikan dari pemerintah atau lembaga terkait. Bayangkan, jika dana yang seharusnya digunakan untuk tes kelayakan dialokasikan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Misalnya, dana tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, memberikan dukungan pendidikan kepada orang tua untuk meningkatkan keterampilan mereka, atau bahkan memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga yang berjuang ekonomi. Tentu dana itu akan lebih bermanfaat ketimbang digunakan untuk tes kelayakan yang tidak jelas manfaatnya. Alasan yang keempat, pola asuh yang tidak cocok untuk semua kalangan. Pemerintah mungkin memiliki kebijakan atau panduan tertentu tentang pola asuh yang dianggap ideal atau layak. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan dan situasi yang unik. Pola asuh yang dijatuhkan oleh pemerintah tidak selalu akan cocok atau relevan untuk semua keluarga, terutama mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda. Menerapkan tes kelayakan dengan panduan pola asuh yang baku dapat membatasi kebebasan individu dalam membesarkan anak sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan atau keinginan keluarga. Ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan di dalam masyarakat, di mana keluarga dengan nilai-nilai yang sesuai dengan panduan pemerintah mungkin diuntungkan, sementara yang lain mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Dengan demikian, saya menegaskan bahwa mewajibkan tes kelayakan bukanlah solusi yang tepat atau efektif untuk memastikan kesejahteraan anak. Sebaliknya, kita harus mencari pendekatan yang menghormati hak asasi manusia, memperkuat kebebasan individu, dan memberdayakan semua keluarga untuk merawat anak-anak mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Terima kasih.